Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa yang bernama Amelia Andini dari kelas PGMI 6 semester 4. Di sini saya akan membawakan tentang presentasi Kode Kehormatan Pramuka. Baik, yang pertama ada Kode Kehormatan Pramuka. Kode Kehormatan Pramuka adalah suatu norma atau nilai-nilai luhur dalam organisasi yang melandasi sikap kehidupan para anggota gerakan pramuka yang merupakan ukuran dan standar tingkah laku seorang gerakan pramuka. Kode Kehormatan Pramuka yaitu memiliki isi yang pertama, kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma merupakan satu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Yang kedua, ada Kode Kehormatan Pramuka merupakan kode etik anggota gerakan pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat sehari-hari yang diterimanya dengan sukarela serta ditaati demi kehormatan dirinya. Yang ketiga, ada Kode Kehormatan Pramuka bagi anggota gerakan pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmaninya, yaitu ada Kode Kehormatan Pramuka Siaga terdiri atas Dwi Satya dan Dwi Dharma. Yang kedua, ada Kode Kehormatan Pramuka Penggalang terdiri atas Tri Satya Pramuka Penggalang dan Dasa Dharma. Yang ketiga, ada Kode Kehormatan Pramuka Penegak dan Pandega terdiri atas Tri Satya Pramuka Pandega dan Dasa Dharma. Yang keempat ada Kode Kehormatan Pramuka Dewasa terdiri atas Tri Satya, anggota dewasa dan Dasa Dharma. Baik, ada kode kehormatan berikutnya yaitu isinya. Yang pertama, kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma merupakan satu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Yang kedua, ada kode kehormatan pramuka dalam bentuk janji yang disebut satya. Satya adalah janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan. Isinya berikutnya adalah tindakan pribadi untuk mengikat diri secara sukarela, menerapkan dan mengamalkan janji. Yang kedua, ada upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong anggota gerakan visi mental, moral, ranah spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisiknya baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat lingkungannya. Yang ketiga, ada Kode Kehormatan Pramuka dalam bentuk ketentuan moral yang disebut dharma adalah alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. Upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong anggota gerakan pramuka menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat, di mana lingkungannya memiliki landasan gerak-gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan, kegiatan yang mendorong pramuka menunggu dengan masyarakat bersikap demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong. Yang berikutnya ada etik organisasi dan satuan pramuka. Dengan landasan ketentuan moral disusun dan ditetapkan bersamaan aturan yang mengatur hak dan kewajiban anggota, pembagian tanggung jawab dan penentuan putusan. Keempat, ada Kode Kehormatan Pramuka. Pramuka adalah organisasi gerakan pramuka yang melandasi sikap tingkah laku anggota gerakan pramuka dalam hidup demi kehidupan berorganisasi. Yang kelima, ada kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka bagi anggota gerakan pramuka disesuaikan dalam golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmani. Berikutnya ada A. Pramuka Siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 7 atau 10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan dasar masa perjuangan bangsa Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Kode kehormatan yang berisinya tentang
Kode kehormatan bagi pramuka siaga ada dua. Yang pertama disebut Dwi Satya atau janji pramuka siaga, dan yang kedua ada disebut Dwi Dharma atau ketentuan moral pramuka siaga. Isi dari Dwi Satya yaitu: pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Indonesia dan mengikuti tata krama keluarga. Yang kedua ada setiap hari berbuat kebajikan. Isi dari Dwi Dharma yaitu ada siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya. Yang kedua, siaga berani dan tidak putus asa. Kedua kehormatan yang disebutkan di atas adalah standar moral bagi seorang pramuka siaga dalam bertingkah laku di masyarakat. Jadi kalau ada seorang anggota pramuka siaga yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan standar moral ini, dia belum bisa disebut pramuka siaga yang seutuhnya. Baik, yang berikutnya ada pramuka penggalang. Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang berusia 11-15 tahun. Kode kehormatan dari pramuka penggalang yaitu kode kehormatan untuk pramuka penggalang terdiri atas janji satya atau penggalang yaitu Trisatya. Janji pramuka atau penggalang Trisatya berbeda dengan siaga dan penegak atau pandega. Dan kode moral dharma penggalang yang disebut dasa dharma. Dan isi dari dasa dharma pramukanya ialah: yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima ada rela menolong dan tabah. Yang keenam ada rajin, terampil dan gembira. Yang ketujuh ada hemat, cerdas dan bersahaja. Yang kedelapan ada disiplin, berani dan setia. Yang kesembilan ada bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang ke-10 ada suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kegiatan pramuka penggalang yang pertama ada jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat: jambore nasional, jamnas, jambore daerah, jamda, jambore cabang ada, dan jambore ranting. Yang kedua ada lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Lomba ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat gugus, depan, ranting, cabang, daerah, dan nasional. Yang ketiga ada geladian pemimpinan regu atau diapinru adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin regu dan wakil pemimpin regu penggalang yang bertujuan memberikan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Yang keempat ada penjelajahan adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi dan dibagi dalam pos-pos. Berikutnya ada pramuka penegak. Penegak adalah anggota gerakan pramuka yang sudah memasuki jenjang umur 16-20 tahun. Kode kehormatan untuk pramuka penegak terdiri atas satya, janji, dan ketentuan moral dharma. Janji pramuka penegak disebut satya pramuka. Berikut bunyi satya pramuka penegak. Yang pertama ada Trisatya pramuka, yaitu menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila. Yang kedua ada menolong sesama hidup dan serta membangun masyarakat. Yang ketiga ada menempati dasa dharma pramuka. Isi dari kegiatan pramuka penegak: yang pertama ada pelantikan penegak bantra dan laksana. Yang kedua geladian pemimpin sangga Dian Pinsa. Yang ketiga ada Raimuna Rovermut. Yang keempat ada perkemahan Wira Karya. Yang kelima ada perkemahan Bakti. Yang keenam ada Jambore on the Air dan Jambore on the Internet. Berikutnya ada pramuka pandega dan anggota dewasa. Pandega adalah golongan pramuka setelah penegak. Anggota pramuka yang termasuk dalam golongan ini adalah
berusia dari 21 tahun sampai 25 tahun. Pramuka Pendega memiliki jenis kegiatan yang sama dilakukan bersama-sama dengan Pramuka Penegak. Pembina Pramuka Pendega dilakukan mulai dari tingkat kubus depan dalam satuan yang disebut racana, dan tingkat kuartir dapat mengikut satuan karya dan dewan kerja. Yang berikutnya ada kode kehormatannya, yaitu kode kehormatan untuk Pramuka Pendega dan anggota dewasa terdiri atas satya, janji, dan ketentuan moral dharma. Janji Pramuka Pendega dan anggota dewasa disebut satya pramuka. Berikut bunyi satya Pandega dan anggota dewasa. Isi dari Trisatya Pramuka yang pertama ada menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta negara kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua ada menolong sesama hidup dan ikut serta dalam membangun masyarakat. Yang ketiga ada menepati dasar Dharma Pramuka. Isi dari kegiatan Pandega dan anggota dewasa yang pertama ada latihan keterampilan kepramukaan, yang kedua ada musyawarah, yang ketiga ada asah nalar, yang keempat ada galdian pimpinan, yang kelima ada raimuna, yang keenam ada perkemahan wirakarya, yang ketujuh ada perkemahan bakti. Berikutnya ada pramuka pengalaman kode kehormatan pramuka. Yang pertama menjalankan ibadah menurut kepercayaan masing-masing, yang kedua ada membina kesadaran berbangsa dan negara, yang ketiga ada mengenal, memelihara, dan melestarikan lingkungan beserta alam dan isinya, yang keempat memiliki sikap kebersamaan, tidak mementingkan diri sendiri, yang kelima ada hidup secara sehat jasmani dan rohani, yang keenam ada belajar menghargai dan menerima pendapat gagasan orang lain, yang ketujuh ada membiasakan diri memberikan pertolongan dan berpartisipasi dalam kegiatan bakti dan sosial. Yang ke-8 ada kesediaan dan keikhlasan menerima tugas yang ditawarkan. Yang ke-9 ada bertindak dan hidup secara hemat. Yang ke-10 ada mengendalikan dan mengatur diri. Yang ke-11 ada membiasakan diri menepati janji. Yang ke-12 ada memiliki daya pikir dan daya nair yang baik. Baiklah, sekian presentasi saya tentang kode kehormatan pramuka. Apabila ucapan atau kalimat saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.